Shalom. Oke, masih dalam tema bulan ini First Thing First. Dan di minggu ini kita akan belajar bagaimana kita mengetahui satu standar yang harus kita lakukan sebagai orang Kristen, di mana itu bukan sebuah pilihan tetapi yang harus kita lakukan. Kita akan sama-sama baca firman Tuhan yang terambil dari Matius 6 ayat 33 yang sudah kita baca 2 minggu berturut-turut. Apakah Bapak Ibu sudah hafal ayat tersebut? Kalau bisa lebih baik kita hafalkan sama-sama tanpa membaca. Apakah Bapak Ibu bisa? Matius 6 ayat 33 adalah salah satu ayat yang sangat familiar bagi kita. Dan seharusnya itu sudah di luar kepala ya Bapak Ibu. Kemudian kita nanti akan lanjut baca 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-16 saja. 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-16 saja. Kita baca Matius 6 ayat 33. Kalau boleh kita hafalkan sama-sama, boleh Bapak Ibu? Boleh? 1, 2, 3. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kasih tepuk tangan dulu dong. Kita akan baca kemudian 1 Petrus 1 ayat 16. Kita akan baca 1, 2, 3. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Saya baca sekali lagi. Sebab ada tertulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, bayangkan jika di dalam hidup kita tidak ada standar yang jelas. Contohnya Bapak Ibu, standar ukuran deh. Saya ambil contoh yang mudah untuk kita pahami bersama. Contohnya Bapak Ibu di pasar atau di dalam dunia perdagangan, bayangkan jika timbangan di pasar itu setiap orang itu punya berbeda-beda, ya. Timbangan di pasar setiap hari menunjukkan angka yang berbeda-beda. Hari ini 1 kilogram. Kita ngerasanya 1 kilogram. Tetapi besok angka yang sama ternyata lebih ringan atau mungkin sebaliknya lebih berat. Apa yang akan terjadi? Beda nih. Timbangan saya beda dengan punya Kosunli. Beda dengan punya CR nih. Apa yang akan terjadi antara penjual dan pedagang Bapak Ibu? Penjual dan pembeli. Bebala. Bagus ya. Bebala. Dan ini menjadi satu pengalaman yang sangat nyata dalam kehidupan kita, khususnya ibu-ibu yang sering ke pasar. Saya nggak tahu ibu-ibu ya kalau ke pasar. Saya kalau belanja ke pasar pulangnya ngapain? Nimbang lah, nimbang lagi. Setuju nggak Bapak Ibu? Ayo siapa nih ibu-ibu yang nggak mau rugi angkat tangan? Ini jujur, ini adalah kejadian nyata dalam kehidupan saya. Setiap kali saya belanja atau titip belanjaan kepada suami atau sama siapa, pulang-pulang saya pasti timbang ulang. Tujuannya apa ya kira-kira Bapak Ibu? Takut salah beli. Yang jual jujur nggak? Sama banget ya. Kayaknya pengalaman kita sama, Ceh. Betul sekali. Satu hal yang saya mau pastikan pertama-tama kali adalah orang ini jujur atau tidak. Saya bukan tipikal orang yang bisa marah-marah Bapak Ibu. Ada tuh ya contohnya orang-orang tua kalau timbangannya kurang kita balik lagi nih. Kita ngomelin ya kan, karena kita punya hak, kita udah bayar kok. Kurang nih 2 on, lumayan loh 2 on. Seon aja bisa ribut ya. Saya bukan tipikal orang yang marah-marah, tapi saya tandai. Enggak mau beli lagi. Enggak akan saya beli lagi, diam-diam deh.
Besokannya saya pergi ke tukang bibit sayur yang lain. Ketika saya pulang, saya ukur, oh orang ini jujur. 3 kali berturut-turut saya beli dan dia selalu jujur, malah lebih. Wah, besokannya saya datang, bahkan saya akan kasih tahu sama orang-orang, beli aja sama ibu yang ini. Dia orangnya jujur, dagangannya bagus dan lain sebagainya. Itu yang terjadi ya Bapak Ibu. Apalagi beda ceritanya kalau seandainya kita punya timbangan yang berbeda-beda. Saya nggak bisa memastikan bahwa penjual itu jujur atau tidak. Karena memang timbangannya beda dengan saya. Dia bilang sekilo. Enggak, menurut timbangan saya ini setengah kilo. Enggak, salah kali timbangan ibu. Yang terjadi akan kacau balau. Yang terjadi adalah saling curiga. Bayangkan juga Bapak Ibu jika meteran. Beberapa waktu ini mau pesan pintu kami di rumah Bapak Ibu. Pintunya udah mulai lapuk. Custom lah, custom itu berarti kita ukur ya. Coba bayangin kalau meteran saya berbeda dengan meteran penjual. Wah, saya contohnya ukur nih 2 meter, contoh nih Bapak Ibu ya. Oh, datang-datang 1,5. Apa yang terjadi, muat nggak di pintu saya? Yang satunya 2 meter, yang satunya 1,5 meter. Miring sebelah Bapak Ibu. Saya datengin penjualnya, bisa ribut Bapak Ibu. Oh, ini menurut meteran saya, meteran ibu beda. Dan seperti itu contohnya. Apa yang akan terjadi? Semua akan kacau balau, penjual pembeli akan ribut, berantem karena nggak ada standar yang jelas. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tanpa standar ukuran yang jelas, orang tidak memiliki dasar yang sama untuk menilai sesuatu. Segala sesuatu akan menjadi relatif, segala sesuatu tidak pasti, dan akhirnya akan menimbulkan kekacauan. Karena itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita butuh standar yang jelas dalam hidup ini. Standar yang menjaga keteraturan, standar yang membangun kepercayaan, standar yang memastikan segala sesuatu berjalan dengan benar. Saudara, jika dunia membutuhkan standar agar tidak kacau, maka kehidupan rohani kita membutuhkan standar. Dan Tuhan kasih kita standar dalam hidup ini, yang menjadi kompas pegangan kita untuk menjalani kehidupan. Bapak Ibu tahu apa standar itu? Sudah kita baca tadi, satu kata, yaitu kekudusan. Kita sebutkan sama-sama, 1, 2, 3, kekudusan. Mari kita melihat lebih dalam bagaimana Tuhan menjelaskan tentang kekudusan untuk kita hidupi dalam hidup ini. Yang pertama adalah standar kita berasal dari natur Allah. Katakan natur Allah. Saudara, saat Petrus menulis, kuduslah kamu sebab aku kudus. Kata aku itu adalah Tuhan ya Bapak Ibu, ada huruf besarnya, aku. Kayaknya di Alkitab biasa kalau kita baca ada huruf kecil, ada huruf besar. Kalau huruf besar itu artinya Tuhan sendiri. Kuduslah kamu sebab Tuhan kudus, sebab aku kudus. Saudara, dia sedang mengingatkan kita, Tuhan sedang mengingatkan kita bahwa kekudusan bukanlah ide manusia. Itu bukan ide manusia. Kekudusan itu bukan produk moralitas manusia. Jangan mentang-mentang Alkitab ditulis oleh manusia. Tahu nggak Bapak Ibu? Kalau yang tulis Alkitab itu Tuhan langsung atau murid-muridnya? Ayo. Yang tulis Alkitab Tuhan langsung atau murid-muridnya? Muridnya. Walaupun ditulis oleh murid-muridnya, tetapi itu diinspirasikan oleh Tuhan sendiri. Digerakkan oleh Tuhan sendiri. Walaupun ditulis oleh murid Tuhan, itu bukan ide, gagasan oleh manusia. Tetapi itu adalah kekudusan, itu benar-benar berasal dari natur Tuhan. Dalam bahasa aslinya Bapak Ibu, kudus adalah hagios, yang berarti dipisahkan,
berbeda, dikhususkan. Artinya Allah kita adalah pribadi yang benar-benar berbeda dari segala sesuatu yang tercemar dari dosa. Itu arti kekudusan, Bapak Ibu. Terpisah, berbeda, dikhususkan. Dia tidak tercemar oleh kegelapan, dia tidak tercemar oleh kepentingan sendiri. Dia kudus, Bapak Ibu. Dan untuk itu, karena kita tahu itu, Bapak Ibu, ini menunjukkan bahwa ketika Tuhan memerintahkan kita untuk hidup kudus, ini menunjukkan bahwa ini bukanlah perintah yang hanya asal Tuhan perintahkan untuk kita. Karena sekaligus juga Tuhan memberikan teladan bahwa dirinya sendiri hidup kudus. Bahwa dirinya sendiri adalah kekudusan itu. Bahwa dirinya sendiri adalah kudus, mulia, dan benar. Setiap standar itu selalu berkaitan dengan nama yang kita bawa. Bayangkan Bapak Ibu kita menginap di hotel bintang 5. Saudara kalau menginap di hotel bintang 5, apa harapan pertama, apa ekspektasi pertama yang Anda miliki ketika masuk dan menginap di hotel bintang 5? Ko Irwan? Ekspektasi pertama deh. Bagus. Gedungnya bagus ya. Ada lagi? Kalau kita biasanya nginep di mana Bapak Ibu? Bintang 3, bintang 4. Yang pernah bintang 5 angkat tangan. Beda nggak dengan yang bintang 4, bintang 3? Beda ya. Cerni boleh sebutkan satu yang sangat membedakan antara kenapa dia disebut bintang 3, bintang 4, bintang 5. Pelayanannya lebih bagus, lebih nyaman, lebih bersih. Coba Bapak Ibu kalau seandainya kita masuk di hotel bintang 5, tapi pelayanannya ogah-ogahan, cuek, enggak bersih. Di kasurnya ada bercak-bercak dan lain sebagainya. Apa yang akan kita pikirkan? Percuma, katanya hotel bintang 5. Kayak enggak mencerminkan hotel bintang 5. Ini enggak cocok disebut hotel bintang 5. Dan akhirnya nama hotel itu akan kita bawa-bawa terus, kita ceritakan sama orang-orang, enggak usah ke sana. Enggak cocok, enggak sesuai, harga mahal, pelayanan cuek, kamar enggak bersih. Akhirnya apa yang terjadi? Tercoreng nama baik hotel itu. Dan orang-orang enggak mau lagi datang ke sana. Saudara, sama seperti kita. Kita bukan hanya orang yang percaya kepada Tuhan. Kita adalah wakil Kristus yang membawa namanya kemanapun kita pergi. Di saat integritas kita longgar, kekudusan kita dinegosiasi, bukan hanya nama kita yang tercemar, tetapi Tuhan yang kita wakili ketika kita ada di dunia ini ikut tercoreng juga namanya. Sekali lagi Bapak Ibu, ketika Tuhan berkata, kuduslah kamu sebab aku kudus. Standar yang Tuhan beri itu bukan mengekang kita, tetapi menjaga agar kemuliaannya tetap terpancar melalui hidup kita. Yang kedua Bapak Ibu, kekudusan bukan pilihan. Apa artinya Bapak Ibu? Jika kekudusan adalah natur Allah, maka pertanyaannya, apakah itu hanya berlaku untuk Tuhan atau juga menjadi panggilan hidup kita? Saudara, firman Tuhan dengan jelas menjawab begini, kuduslah engkau sebab aku kudus. Petrus enggak menulis, cobalah hidup kudus kalau sempat. Ada enggak tulisannya baca begitu Bapak Ibu?
Dia tidak berkata jadilah kudus jika situasinya mendukung. Dia menulis sebuah perintah yang jelas, kuduslah kamu. Ini bukan saran rohani, ini bukan pilihan tambahan di dalam paket iman kita. Oh, berarti kalau kita beriman sama Tuhan, yang ini tidak perlu karena tambahan. Bukan Bapak Ibu. Ini adalah panggilan identitas kita. Ketika Tuhan memanggil kita untuk hidup kudus, Tuhan itu sebenarnya sedang memanggil kita kembali kepada rancangan asli penciptaan kita. Saudara, kita diciptakan menurut gambar Tuhan, maka standar hidup kita tidak lagi diambil dari dunia, tetapi dari pribadinya. Kekudusan adalah DNA surgawi yang Tuhan tanamkan di dalam hidup kita. Di dunia para artis biasanya Bapak Ibu, kalau ada anak gitu tidak punya ayah, contohnya Bapak Ibu, mereka akan cari ayahnya dengan cara apa Bapak Ibu? Tes DNA, benar ya? Ini ibu-ibu, bapak-bapak yang suka nonton drama Cina, biasanya judulnya ternyata si CEO itu, ya, CEO ya, bos itu merupakan ayah dari anaknya. Wah, ini yang rajin-rajin nonton Dracin. Akhirnya tes DNA, ternyata benar bapaknya CEO Bapak Ibu. Pernah nggak Bapak Ibu nonton ya? Nah Bapak Ibu sama. Kalau diandai-andaikan DNA, kita ini mirip dengan Tuhan pencipta kita. Ada amin? Ada DNA kekudusan yang Tuhan tanamkan bagi kita. Jadi pada waktu Tuhan menciptakan kita, dulu kalau kita belajar di teologi Bapak Ibu, ada sifat-sifat yang Tuhan bagikan bagi kita, ada sifat-sifat yang Tuhan tidak bagikan hanya untuk Tuhan saja. Contohnya apa Bapak Ibu? Yang Tuhan tidak bagikan untuk kita. Maha kuasa, bisa nggak kita? Maha hadir, bisa nggak kita? Apalagi Bapak Ibu, banyak yang lain. Tetapi ada karakter-karakter yang Tuhan bagikan kepada kita, yang menunjukkan kita serupa dan segambar dengan Tuhan. Kasih kita bisa nggak? Hidup kudus kita bisa nggak? Bisa nggak? Bisa. Dan lain sebagainya Bapak Ibu. Masalahnya Bapak Ibu, banyak orang yang percaya hari ini sebenarnya mereka menginginkan Tuhan tetapi tidak selalu menginginkan standarnya. Banyak orang yang mau damainya Tuhan. Wah, berbondong-bondong datang ke gereja. Mau damainya Tuhan, berbondong-bondong ikut Tuhan Yesus. Hanya mau berkatnya Tuhan. Hanya mau pertolongannya Tuhan. Tapi enggak mau hidup di bawah standarnya Tuhan. Saudara, saat standar Tuhan kita abaikan, iman kita perlahan itu bisa berubah menjadi iman selera Bapak Ibu. Saat kita cocok, kita baru taat. Saat tidak nyaman, kita kompromi. Saat menguntungkan, kita setia. Saat rugi, kita mundur. Hari ini Tuhan menegur kita Bapak Ibu, mengingatkan kita. Jangan-jangan selama ini kita cuma pilih-pilih. Dari Tuhan kita cuma mau yang enak-enak saja. Yang bagus-bagus saja menurut kita. Tetapi yang gak enak kita gak mau. Hidup dalam standarnya, hidup kudus. Saudara, kalau seandainya ada 2 cangkir di hadapan Bapak Ibu,
Mana cangkir yang Bapak Ibu pilih? Di atas ini cangkir kristal ya. Di bawahnya cangkir murah. Yang 5.000 juga dapat harganya. Bapak Ibu pilih yang mana? Lebih suka yang mana dari desainnya deh? Lebih suka yang mana Bapak Ibu? Yang atas. Ada yang suka yang bawah? Oh, saya sederhana, cuan tahu. Saya maunya yang bawah. Ada nggak begitu? Ada? Kalau disuruh pilih, yang bawah atau yang atas nih? Bawah. Buat kopi enak. Coba kalau saya kasih harga nih yang di atas, harganya 2.400.000. Yang bawah 5.000. Bukan, sekarang saya mau kasih hadiah untuk Bapak Ibu, pilih yang mana? Bukan, wah saya nggak ada duit contoh untuk beli, bukan itu maksud saya. Nah sekarang nih saya mau kasih hadiah untuk Bapak Ibu. Harga yang di atas 2.400.000. Yang di bawah harganya 5.000. Mau pilih yang mana? Atas kalau dikasih. Ya Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Cangkir kristal itu setelah saya cari tahu apa sih gunanya kok mahal-mahal banget. Ternyata itu sengaja dibeli untuk jamuan-jamuan yang mewah. Untuk hal-hal tertentu dipakai, tidak sembarangan. Dan tidak sedikit juga orang di dunia ini yang koleksi. Ditaruh, ditata di lemari. Enggak digabung di lemari piring kita yang biasa, yang kadang butek ya Bapak Ibu. Digabung gitu, yang kadang ada pemberian kalau seandainya kita beli rinso atau apa. Ada tuh gelas-gelas gratis Bapak Ibu. Terus Bapak Ibu gabungin cangkir yang 2.400.000 di situ. Bener nggak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu tahu harganya, pasti kita akan simpan di tempat yang lain. Dibedakan, bener nggak? Dipisahkan. Wah, ketika jamuan mewah itu tiba, kita baru keluarkan cangkir kristal kita. Bahkan mungkin kalau kita jual lagi Bapak Ibu. Saudaraku yang terkasih, kalau kita tahu itu begitu berharga, itu begitu indah, ternyata dia nggak sembarangan ya dibuatnya. Dia ada elemen-elemen tertentu sehingga dia terbentuk menjadi disebut sebagai cangkir kristal. Kita tidak akan menggunakannya Bapak Ibu kalau kita tahu itu mahal. Kita nggak akan menggunakannya untuk mencedok air sembarangan. Kita akan menjaganya, membersihkannya, meletakkannya di tempat yang istimewa. Tapi kalau berbeda halnya dengan cangkir murah. Gimana perlakuan kita sama cangkir murah? Gratis lagi, bukan cuma murah, ini gratis. Beli satu gratis satu. Kadang-kadang kita kalau acara pesta, acara birthday anak-anak, biasa suka dapat gelas ya Bapak Ibu. Kalau boleh kita sumbang sama orang, terlalu banyak di rumah, sumbang aja sumbang. Anak pecahin, oh enggak apa-apa, masih ada 10 lagi. Terlalu enteng kita. Kalau boleh, kita bisa pakai untuk cedok selokan. Saking contohnya itu murah, nggak ada harganya. Saudara, menurut Bapak Ibu, di mata Tuhan kita ini cangkir yang di bawah atau di atas? Mana? Ragu-ragu. Aku nggak semahal itu Tuhan. Ayo. Kita yang mana Ibu Lili? Kira-kira kalau di mata Tuhan kita yang mana ini? Yang atas. Kasih tepuk tangan dulu, harus yakin kalau jawab tuh. Betul sekali ya Bapak Ibu.
Karena firman Tuhan yang menjelaskannya kepada kita. Kita itu seperti cangkir kristal. Ya. Kita adalah permata yang dibeli dengan harga yang sangat mahal. Untuk itu Bapak Ibu jangan turunkan standar hidup kita. Hanya demi diterima oleh lingkungan, hanya demi sama dengan lingkungan, maka kita menjadikan hidup kita rusak. Sekali lagi, kekudusan itu bukan pilihan. Tuhan dari awal sudah mendesain kita. Tuhan mau memakai kita untuk sesuatu yang mulia. Bukan rusak oleh dunia ini. Yang ketiga, standar Tuhan tidak menyiksa tetapi membentuk. Ini satu hal yang penting. Kenapa? Dari antara kita tadi ketika saya tanya, kita bisa gak hidup kudus? Kebanyakan ragu-ragu jawabannya. Saudara, ketika kita mendengar kata kekudusan, banyak orang langsung merasa bahwa standar Tuhan itu berat. Mengampuni tidak mudah. Hidup jujur di tengah lingkungan yang curang, mudah nggak? Nggak mudah. Menjaga hati dan pikiran di dunia yang penuh godaan, mudah nggak? Nggak mudah. Saudara, namun kita perlu ngerti bahwa standar Tuhan tidak dimaksudkan untuk menyiksa kita. Standar Tuhan dimaksudkan untuk membentuk kita. Tuhan memberikan standar kekudusan bukan supaya kita menderita, bukan supaya kita rugi, tetapi justru untung. Standar itu menentukan daya tahan, Bapak Ibu. Karakter yang kuat itu tidak dibentuk dalam kenyamanan, tetapi ketika kita memilih tetap setia pada standar Tuhan meskipun itu tidak mudah. Jadi saya percaya Bapak Ibu, sekalipun itu susah, sekalipun itu sulit, apalagi kondisi lingkungan tidak mendukung, standar Tuhan membuat kita bertumbuh menjadi pribadi yang lebih dewasa. Ada amin? Membuat kita lebih kuat dalam iman. Ada amin? Membuat kita lebih bijaksana dalam mengambil keputusan dan pada akhirnya menjadi pribadi yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Namun Bapak Ibu, sekarang yang jadi pertanyaannya, kita bisa sempurna nggak dalam kekudusan? Ada nggak orang yang sempurna dalam kekudusan? Betul. Coba pikir-pikir lagi. Ada nggak manusia yang sempurna dalam kekudusan? Tuhan Yesus. Saudara, kenyataannya kita nggak bisa mencapai kekudusan yang sempurna. Tapi Tuhan Yesus sudah menggantikan kita semua. Ada amin? Tapi kalau Tuhan Yesus sudah menggantikan kita semua menjadi seorang manusia yang hidup sempurna, jadi kita nggak perlu hidup kudus lagi. Tetap harus, karena itu ingat, panggilan hidup kita itu bukan pilihan lagi, tetapi itu benar-benar panggilan hidup kita. Kita hidup kudus bukan supaya kita diterima, tetapi kita hidup kudus karena kita sudah dikasihi, kita sudah diterima. Dan saya percaya Bapak Ibu bahwa Roh Kudus sampai hari ini yang ada di hati kita terus bekerja untuk membuat kita setiap hari hidup kudus di hadapannya. Lalu bagaimana Bapak Ibu cara kita menghadirkan standar Tuhan? Ya, dalam dunia suhu itu ada 2 alat Bapak Ibu. Siapa yang tahu termometer? Angkat tangan, tahu semua ya? Kalau anak kita lagi demam panas, kita pakai termometer. Kalau termotas Bapak Ibu yang biasanya kita pakai untuk nyalain AC, kulkas ya Bapak Ibu. Jadi ini ada 2 perbedaan. Yang satunya termometer hanya membaca suhu ruangan. Jadi jika ruangannya dingin dia ikut dingin. Jika sesuatunya panas dia ikut panas.
ya. Sendakan termotas ini tidak sekedar membaca suhu, ia mengatur suhu. Ya, dia mengatur suhu yang tadinya panas dia buat dingin. Nah, itu kebalikannya. Kita mau jadi yang mana Bapak Ibu? Kita mau jadi termometer atau kita mau jadi termostat? Tuhan panggil kita jadi termostat. Dengan kehadiran kita, kita mau bisa memberikan pengaruh bagi dunia ini. Ada amin? Kita tidak terpengaruh dengan apa yang ada di sekitar kita. Bagaimana secara praktis hal itu bisa kita lakukan? Yang pertama, posisikan firman Tuhan di atas perasaan. Firman Tuhan harus di atas perasaan kita. Aduh Tuhan, rasanya aku pengen balas dendam. Aku terluka, aku kecewa. Tapi Tuhan suruhnya mengampuni. Kita mau ikutin yang mana Bapak Ibu? Perasaan kita atau firman Tuhan? Mudah nggak? Nggak mudah. Rasanya hari itu juga kita pengen balas orang. Tapi Tuhan bilang posisikan firman Tuhan di atas perasaan kamu. Oh, Tuhan suruh kita untuk bermurah hati, mengasihi. Sedangkan perasaan kita ngerasa bahwa aku juga kurang diperhatiin. Ya. Aku juga kurang mendapat kasih sayang. Kok Tuhan suruh aku mengasihi sih? Keluarga aku kacau banget loh Tuhan. Tapi Tuhan panggil aku mengasihi. Mudah gak Bapak Ibu? Gak mudah. Itulah kenapa Bapak Ibu firman Tuhan harus di atas perasaan. Kalau kita ikut perasaan, kacau Bapak Ibu. Yang kedua, milikilah hati yang lembut. Izinkan Roh Kudus menegur kita ketika kita mulai tuh nggak hidup kudus, mulai tuh menurunkan standar kita. Jangan keras hati. Kalau suami, istri, anak tegur kita, ingatkan kita, jangan keras kepala. Mari kita mendengar suara Roh Kudus. Yang ketiga adalah berani tampil berbeda. Ini yang saya katakan Bapak Ibu, jadilah terang meskipun dunia sedang tidak nyaman. Meskipun kita berada di dalam kegelapan. Ketika kita menjadi kebenaran Tuhan sebagai standar Tuhan, hidup kita akan kokoh, karakter kita akan kuat, iman kita akan menjadi kesaksian yang nyata. Saudara, saya akan menutup firman Tuhan hari ini. Mungkin hari ini Roh Kudus sedang berbicara bagi kita semua Bapak Ibu. Mungkin ada nggak area di dalam hidup kita di mana standar Tuhan itu mulai kita turunkan? Mungkin dalam kejujuran kita, mungkin dalam pikiran kita, mungkin dalam cara kita memperlakukan orang lain. Pertanyaannya saudara bukan apakah kita sudah sempurna? Tapi saya balikin Bapak Ibu, pertanyaan yang benar, apakah kita masih menghormati standar Tuhan? Saudara, di firman Tuhan tadi kita baca, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini adalah sekaligus janji Bapak Ibu bagi kita. Ketika kita menjadikan kebenaran Tuhan sebagai standar, hidup kita akan kokoh, karakter kita akan kuat, iman kita akan menjadi kesaksian yang nyata. Saya cuma pesan satu hal dan ingatkan kita satu hal. Sejauh apapun langkah kita keliru hari ini, jalan pulang ke pelukan Tuhan itu selalu terbuka lebar. Ada amin? Nah, kalau hari ini Roh Kudus mengingatkan kita untuk kembali lagi bahwa kita diciptakan seperti serupa, segambar dengan Tuhan, kita seharusnya hidup kudus. Saya mengundang Bapak Ibu untuk kembali lagi ke jalannya Tuhan, untuk kembali lagi menjalankan kekudusan
seperti yang Tuhan ingatkan bagi kita. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Hari ini kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Hari ini kami diingatkan kembali Tuhan bahwa kami punya standar dalam menjalani hidup ini. Standar yang kami perlu lakukan sebagai panggilan kami. Kami tahu Tuhan kami sering kali gagal. Dalam kedagingan kami sering kali jatuh. Tapi tolong kami Tuhan, ingatkan kami kembali bahwa layaknya seperti cangkir kristal, Tuhan menciptakan kami begitu indah, begitu mulia, begitu kudus, dan Tuhan mau kami kembali kepada panggilan kami yang sejati. Ajar kami Tuhan, ajar kami, ingatkan kami, teguhkan hati kami, biar kami semakin lebih baik, semakin berkenan hari demi hari di hadapan Tuhan. Ini doa kami, di dalam Yesus kami berdoa mengucap syukur. Amin.